Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan pembagian khobar. Yang pertama, dia bentuknya tunggal. Yang kedua, dia berpola fi'il fa'il. Yang ketiga, dia berpola mubtada khobar. Jadi di dalam khobar ada khobar, di dalam folder ada folder, gitu ya. Apa contohnya? Nah, ini nomor 3. Zaidun ibnuhu salihun. Zaidun Zaid, ibnu putra atau anak. Hu nya kembali ke Zaid. Jadi anaknya, yakni anak Zaid. Salihun, salih alias baik. Terjemahan letterleknya Zaid anaknya baik. Zaid anaknya baik, atau diringkas anak Zaid baik, gitu ya. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Mana khobarnya? Ibnuhu salihun, di tempat marfu menjadi khobar. Kemudian khobar kita analisa. Ibnu hukumnya marfu karena menjadi mubtada sekaligus mudhof, nanti kita bahas. Hukumnya di tempat majrur karena menjadi mudhof ilaih, nanti bahasanya. Salihun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Lebih jelasnya saya kasihkan papan tulis. Nah, ada kalimat yang ini sama ya, seperti tadi. Ini juga sama, di tempat marfu menjadi khobarnya Zaid. Sekarang isinya berpola mubtada khobar. Ibnu putra, nya ini kembali ke Zaid. Putranya. Salihun, salih. Ibnu hukumnya marfu. Lihat harokatnya, marfu ya. Hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Mubtada sekaligus sebagai mudhof. Nanti kita bahas mudhof. Yang penting tahu ini itu mubtada. Hu di tempat majrur karena menjadi mudhof ilaih. Salihun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Khobar siapa? Khobarnya Zaid atau khobarnya Ibnu? Ibnu. Salih ini khobarnya Ibnu. Kalau kotak ini khobarnya Zaid. Karena ini melibatkan mudhof ilaih, maka kita skip dulu. Nanti kita bahas setelah kita membahas mudhof ilaih. Intinya di sini bahwa khobar ini berupa pola mubtada dan khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya. Yang ketiga, berpola jar majrur. Berpola jar majrur. Ya, jar majrur. Zaidun Zaid fil masjidi, di masjid.
ada kalimat berbunyi Zaidun fil masjidi, artinya Zaid di masjid. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Mana khabarnya? Fil masjidi, di tempat, marfu menjadi khabar. Nah, di dalam khabar ini ada pola jar majrur. Ini huruf jar, nanti kita bahas. Huruf jar ini majrur, yakni isim majrur. Al masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Nanti ya, nanti kita bahas huruf jar. Huruf jar itu masuk pembahasan bab keempat dari buku balik tangan. Ya, saya ulang bahwa pola ini adalah jar majrur, alias khobarnya berupa pola jar majrur. Saya ulang dari awal. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Fil masjidi, di tempat, marfu menjadi khobar. Adapun al masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Ya, silakan. Kenapa kok fil masjid? Ya, kenapa ada istilah di tempat? Karena yang khobar itu tempatnya. Yang khobar itu adalah tempatnya ini. Dan tempat ini diisi oleh fil masjidi. Gitu ya, di tempat. Tempat ini, khobarnya itu tempat ini. Di dalam tempat ini ada isinya fil masjidi. Sehingga kita mengatakan fil masjidi, di tempat, marfu sebagai khobar. Demikian. Ya, kita coba satu. Nah, ini ada Pak Sofyan. Gimana kabarnya Pak Sofyan? Macet atau enggak? Lancar? Sasar ya. Bisa dicoba Pak Sofyan? Silakan. Mana khabarnya? Di tempat mar. Nah, adapun al masjidi, nah, jamil, barakallahu fikum. Ini ya. Kemudian tambahan faedah. Boleh tidak ini diawalkan? Boleh. Boleh diawalkan. Sehingga menjadi fil masjidi Zaidun, ini ya, saya awalkan. Nah, fil menjadi khobar yang diawalkan. Bahasa Arabnya apa? Khobar muqaddam. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi mubtada yang diakhirkan. Bahasa Arabnya muakhar, mubtada muakhar. Tambahan istilah, pakai bahasa Indo tidak apa-apa. Fil masjid hukumnya marfu, di tempat marfu karena menjadi khobar yang diawalkan. Sementara Zaidun hukumnya marfu karena menjadi mubtada yang diakhirkan. Dari sisi nama berubah, dari sisi arti juga berubah. Kalau diakhirkan mengandung makna hanya di masjid hanya Zaid. Kalau ini kan Zaid di masjid. Zaid di masjid, di sana masih ada Umar, ada Utsman. Tapi kalau ini di masjid hanya ada Zaid, tidak ada yang lain. Itu bedanya. Ketika dibalik polanya. Hukumnya tetap tapi artinya berubah. Berubah. Hukumnya tetap
ketambahan makna hanya. Ya, di masjid hanya ada Zaid. Nah, sekarang yang berikutnya, yang terakhir ya, dzaraf dan mudhaf ilai. Dzaraf dan mudhaf ilai. Nah, Zaidun mirip dengan ini nanti. Mirip dengan ini. Sebenarnya bahasan ini sama dengan yang tadi, cuma karena beda nama maka kita bagi yang lain. Amama artinya apa? Amama artinya depan ya. Amama artinya depan. Zaid di depan masjid. Zaid di depan masjid. Fokus kita di amama. Amama ini ya kan isim yang menunjukkan tempat. Ya kan, di depan tempat. Nah, isim yang menunjukkan di tempat itu namanya dzaraf. Dzaraf. Isim yang menunjukkan tempat namanya dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf tempat. Kalau menunjukkan waktu namanya dzaraf waktu, dzaraf zaman. Tempat itu bahasa Arabnya apa? Makan. Dzaraf makan. Kalau waktu zaman ya, dzaraf zaman. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf makan, dzaraf zaman. Nah, di sini, dzaraf itu selalu mansub dengan fathah. Mansub. Dzaraf itu selalu mansub dengan fathah. Sekaligus sebagai mudhaf, al-masjidi marfu' karena menjadi mudhaf ilaih. Ini juga kita menyinggung mudhaf ilaih, padahal kita belum sampai, tidak apa-apa. Ya, sekedar informasi bahwa ada khobar yang berupa dzaraf dan majrur. Coba saya analisa. Zaitun hukumnya marfu karena menjadi mubtada amamal masjidi, di tempat marfu karena menjadi khobarnya Zaid. Adapun amama mansub karena menjadi dzaraf, al masjidi majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Gitu ya. Ya. Biar gampang, biar tidak begitu membingungkan, kita kembali ke bentuk khobar yang nomor 1. Khobar itu hukumnya marfu, ya, biar nggak bingung. Kembali ke nomor 1. Adapun nomor 2 sampai nomor 5 nanti kita akan mengenal dengan sendirinya ketika dipraktek. Sekarang kita tambah seperempat jam lagi ya, tambah lagi bab yang kelima. Saya akan dibuka bab kelima, mengenal 7 bab penting. Mengenal 7 bab penting. Bab 5 ini adalah rangkuman dari buku balik tangan ini. Saya rangkum menjadi bab 5. Ya, perhatikan jamaah sekalian, itu ada kalimat di tabel, ta'allama Zaidun ilmat tafsiri fil masjidin nabawiyyi. Saya diikuti. Ta'allama
ta'allama ta'allama zaidun zaidun ilma at-tafsiri fi al-masjidi an-nabawiyyi ta'allama zaidun ilma tafsiri fil masjidin nabawiyyi. Nah, di Masjid Nabawi. Nah, tabel ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu melibatkan banyak hukum, banyak pola. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, ya kalimat ini kita kalau kita pakai bab sebelumnya yang telah kita pelajari yaitu fi'il fa'il, maka kita baru bisa menghukumi zaid dan ilmu, ya kan? Ta'allama fi'il, zaidun fa'il, ilmu maf'ul bih. Zaid belajar ilmu, ini kan polanya subjek, predikat, objek, ya kan? Maka zaidun marfu karena menjadi fa'il, ilma mansub karena menjadi maf'ul bih. Nah, sekarang yang berikutnya gimana? Tafsir majrur, al-masjidi majrur, an-nabawi majrur. Karena apa ini? Nah, ini butuh bab-bab tambahan pendamping, bab-bab tambahan atau pendamping, ya, bab-bab tambahan atau pendamping. Perhatikan halaman 27. Kita langsung ke rangkum. Jadi ini kita rangkum ya. Kita rangkum 7 menit. 27. Ya, di sini hukum. Hukum itu ada 3 ya. Marfu, mansub, majrur. Marfu itu artinya apa? Isim yang harokat akhirannya Dumma, dumatain. Apa itu mansub? Isim yang harokat akhirannya fathah, fathatain. Apa itu majrur? Isim yang harokat akhirannya kasrah, kasrotain. Simpen ini. Kemudian, nah, ketika kita menjumpai sebuah isim marfu, itu ada 5 kemungkinan dia menjadi apa? Mungkin fa'il, mungkin mubtada, mungkin khobar. Ini telah berlalu penjelasannya ya. Mungkin isim kana, mungkin khobar inna. Berikutnya, isim yang mansub alias harokat akhirannya fathah, fathatain, ada 3 kemungkinan dia polanya. Mungkin sebagai maf'ul bih, objek, mungkin sebagai khobar kana, mungkin sebagai isim inna. Yang ketiga, isim yang harokat akhirannya kasroh, kasrotain alias majrur, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia isim jar, yakni isim yang kemasukan huruf jar, atau kedua menjadi mudhof ilaih, gitu. Berarti kita perlu tambahan apa itu khobar inna, apa itu khobar kana, apa itu isim inna, apa itu isim jar, apa itu huruf jar, apa itu mudhof ilaih. Halaman berikutnya. Nah, ini penjelasan bagan.
ya kan? Terus mulai nih, sumpek ini ya. Mulai sumpek ya. Nah. Penjelasan bahkan hukum. Hukum maksudnya marfu, mansub, dan majrur. Marfu adalah isim yang harokat akhirnya dhammah atau dhammatain. Mansub majrur adalah isim yang harokat akhirnya atau kasratain. Fa'il adalah subjek atau pelaku perbuatan. Berikutnya adalah objek. Berikutnya mubtada, isim yang berada di awal kalimat. Sudah penjelasannya. Khobar sudah. Sekarang isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna. Nah ini kita cek di bagan. Ya, bagan. Perhatikan jamaah sekalian. Nomor 1, al-masjidu jamidun. Ini polanya mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ini kalau kemasukan kana berubah menjadi kanal masjidu jamilan. Berubah ya. Mana yang berubah? Jamilan. Kalau kemasukan inna yang berubah mubtada'nya. Innal masjida jamilun. Bisa melihat? Pertama, berubah harokatnya. Yang kedua, berubah terjemahannya. Ya kan? Awalnya masjid itu indah menjadi dahulu masjid itu indah. Berikutnya, sungguh masjid itu indah. Ada perubahan arti. Yang ketiga, perubahan nama. Awalnya mubtada khobar, ketika kemasukan kana berubah menjadi isim kana, khobar kana. Jika kemasukan inna berubah nama menjadi isimnya inna, khobarnya inna, gitu. 3 perubahan harokat atau hukum, perubahan terjemah, perubahan nama. Sekarang yang terakhir, analisisnya. Nomor 1, al-masjidu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Jamilun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Bersama. Al-masjidu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Jamilun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Nah, sekarang kita tambahi kana. Kanal masjidu jamilan. Al-masjidu hukumnya marfu karena menjadi isim kana. Al-masjidu hukumnya marfu karena menjadi isim kana. Jamilan hukumnya mansub karena menjadi khobar kana. Jamilan hukumnya mansub karena menjadi khobar kana. Sekarang inna ya. Innal masjida jamilun. Al-masjida hukumnya mansub karena menjadi isim inna. Al-masjida hukumnya mansub karena menjadi isim inna. Jamilun hukumnya marfu karena menjadi khobar inna. Jamilun hukumnya marfu karena menjadi khobar inna. Nah, jamil, selesai. Rangkuman dari bab kana dan inna. Intinya kalau kemasukan kana berubah harokatnya, berubah terjemahannya, dan berubah namanya. Awalnya mubtada menjadi mansub jika kemasukan inna, berubah nama menjadi isimnya inna, gitu. Ya, sampai di sini kita akhiri. Lanjut jam 1 insyaallah taala.
habis makan untuk bisa istirahat di sini ya, biar fit kembali. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.